Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ironi Andaresta, PP 19010016 dari program D3 Akuntansi Universitas Dharma Andalas. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi pengukuran setelah pengakuan awal. Entitas harus memilih antara cost model atau revolution model sebagai kebijakan akumulasi dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. A. Cost model. Setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Sedangkan revolution model, setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar jumlah revolution, yaitu nilai wajar pada tanggal revolusi, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revolusi. Definisi nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Penentuan nilai wajar. Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. Nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai. Frekuensi penilaian. 1. Frekuensi revolusi tergantung perubahan nilai wajar pada suatu aset tetap. Jika nilai wajar pada aset yang direvolusi berbeda secara material dan jumlah tercatatnya, maka revolusi lanjutan perlu dilakukan. Revolusi tahunan tidak perlu apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan. Aset dapat direvolusi setiap 3 atau 5 tahun sekali. Contohnya, PT Berlian membeli peralatan dengan biaya perolehan PT Berlian membeli peralatan dengan biaya perolehan 500 juta pada tanggal 2 Januari 2010. Entitas menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada tanggal 31 Desember diestimasi terdapat rugi penurunan nilai peralatan sebesar 10 juta. Penyelesaiannya yaitu pada tanggal 2 Januari 2010 peralatan 500 juta di debit, kas 500 juta di kredit. Tanggal 31 Desember, beban penyusutan peralatan 50 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan 50 juta di kredit. Pada tanggal 31 Desember, rugi penurunan nilai 10 juta di debit, akumulasi rugi penurunan nilai 10 juta di kredit. Nilai tercatat peralatan per 31 Desember 2010 yaitu biaya perolehan sebesar 500 juta dikurangi akumulasi penyusutan 50 juta dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai sebesar 10 juta, maka peralatannya sebesar 440 juta. Sedangkan revolution model adalah revaluasi harus dilakukan secara reguler untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Contohnya, peralatan senilai 100 juta diperoleh pada tanggal 1 Januari 2012 pada masa manfaat ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. Tanggal 31 Desember 2012 nilai wajar aset adalah 90 juta. Maka dapat dilakukan pada tanggal 1 Januari aset tetap sebesar 100 juta di debit, kas 100 juta di kredit. Tanggal 31 Desember beban penyusutan sebesar 20 juta di debit, akumulasi penyusutan sebesar 20 juta di kredit. Pada tanggal 31 Desember, akumulasi penyusutan sebesar 20 juta di debit, aset tetap 20 juta di kredit. Dan aset tetap 10 juta di debit, surplus revaluasi 10 juta di kredit. Pengukuran setelah pengakuan awal. Jika suatu aset tetap direvolusi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvolusi. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revolusi, kenaikan tersebut langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus evaluasi. Dikredit ke saldo laba jika sebelumnya ada penurunan akibat revaluasi terdahulu atau impairment. Jika jumlah tercatat aset menurun
diakui dalam laporan laba rugi. Di debit ke surplus revaluasi, sejumlah saldo